kabur aja dulu yang muncul seperti ini. Beragam unggahan tentang ajakan pindah ke negara lain, entah dalam bentuk intinya aku dimanusiakan di sini gaji. Jadi memang terdapat banyak tekanan di sini. Meski ku tahu tak bisa. 15, kan 8 tahun. Yang saya suka tentang food, karena di Malaysia ini ternyata banyak lagi ragam-ragam. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, dan yang pastinya Sari doakan juga dipermudahkan segala urusannya ya. Oke teman-teman, nah ini baru-baru ini sedang viral ya di Indonesia. Nah mereka ramai-ramai itu menggunakan hashtag kabur aja dulu. Kabur maksudnya pergi. Maksudnya itu mereka mau kabur ataupun pergi ke luar negara disebabkan katanya di negara sendiri itu sedang tidak baik-baik saja. Mereka ini mau mencari kehidupan yang lebih baik di luar negara. Ada macam-macam lah ya orang-orang yang sudah keluar ataupun yang tinggal di luar negara itu mesti tahulah perbezaannya, perbezaan kehidupan di negara sendiri dan di luar negara. Oke, salah contohnya saya juga ya, dan banyak lagi ya mereka ini. Nah, salah satu ancaman sebenarnya bagi Indonesia disebabkan anak-anak muda, pemuda-pemudi itu yang mereka itu kebanyakan ya ada juga yang bersekolah di luar negara, sekalian mereka mau tinggal di negara tersebut. Dan ada banyak juga anak-anak muda itu yang berprestasi itu meninggalkan kewarganegaraan Indonesia, berpindah menjadi warga negara luar. Oke teman-teman, kita tengok fenomena ini. Nah, ada juga beberapa orang-orang Indonesia ya yang bekerja di Malaysia ini merasakan hal yang sama ya. Nah, ada banyak juga ya anak muda yang datang ke Malaysia ini juga. Dan kita tengok nanti beberapa tanggapan mereka, alasan mereka itu di Malaysia ini daripada di negara sendiri gitu ya. Oke teman-teman, nah kita tonton dulu video satu ini. Belakangan warganet ramai-ramai menyerukan tagar kabur aja dulu di sejumlah media sosial. Kalau diklik kata kuncinya, yang muncul seperti ini. Beragam unggahan tentang ajakan pindah ke negara lain, entah dalam bentuk beasiswa pendidikan ataupun lowongan pekerjaan. Terkesan sederhana memang, tapi masifnya tagar ini jadi indikasi bahwa warganet sungguh-sungguh berniat meninggalkan tanah kelahirannya karena lelah dengan beragam problematika di negeri ini sampai berharap kesejahteraan hidup yang lebih layak dengan mencari peruntungan di negara lain. Sosiolog ikut komentar soal ini. Mereka yang berpendidikan sudah terlanjur kehilangan harapan. Oleh karena itu mereka, kalau begitu kita ke luar negeri aja, apalagi yang pendidikannya di luar negeri kan. Pasti misalnya ambil contoh di Singapura, kita membaca di media itu dengan mudah. Dia hanya pokoknya melalui daring, melalui online, mengisi formulir, mengisi apa gitu untuk diterima menjadi warga negara di sana. Singapura jadi salah satu negara tujuan pindah warga negara Indonesia. Kalau mengintip dari data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebanyak 4.241 WNI memilih pindah menjadi warga negara Singapura periode 2019 hingga April 2023. Jadi, apakah kamu jadi salah satu yang berminat untuk kabur aja dulu? Tim Liputan MCTV melaporkan. Opung Luhut pernah bilang gini, anak-anak orang-orang yang kerja di luar negeri yang dapat beasiswa dari pemerintah dan mereka nggak mau balik lagi ke Indonesia, mereka bekerja di luar negeri, mereka akan tetap menjadi warga negara kelas 2. Permasalahan gini Opung, kita itu nggak peduli mau kelas 1, kelas 2, mau apa. Contoh aku Opung ya, aku di sini kerja, nggak peduli aku di mata orang Denmark ini aku kelas berapa, I don't fucking care Opung. Intinya aku dimanusiakan di sini, gaji aku sesuai dengan standar negara ini, nggak dipilih-pilih. Oh dia buruh kasar gajinya seuprit aja, enggak, ada standarnya Opung. Nah kalau di Indonesia bagaimana? Buktinya ada hashtag kabur aja dulu. Nah kebayang nggak 10 tahun ke depan
anak-anak muda yang pintar-pintar itu Yang pada kabur semua ke berprestasi luar negeri. kebanyakan Gak ya. mau lagi di Indonesia, nggak ada lagi orang-orang pintar di Indonesia. Ada yang orang-orang tua. Terus kayak mana nanti negara itu? Ya yang paling yang hidup di situ yang pejabat-pejabat itulah, yang keluarga-keluarganya yang udah jadi pejabat nih, nanti ponakan jadi pejabat. Yang sesama mereka lah yang korupsi. Terus Indonesia itu harapannya menjadi Indonesia emas tuh kayak mana? Indonesia Gak cemas mungkin lagi banget, itu katanya. bullshit, opung. Ketakutannya. Selama pejabat korupsi dan hukumannya nggak sesuai, minimal ada hukuman perampasan aset bikin miskin, atau kalau bisa ya hukuman mati kayak di Cina. Kalau udah dibikin hukuman mati, kenapa cuman gembong narkoba yang dibikin hukuman mati? Kenapa nggak ini korupsi Koruptor, dibikin ya? hukuman mati? Biar pada kapok. Hashtag kabur saja dulu beredar luas beberapa hari ini. Kenapa ya kata yang digunakan kabur? Ini kan seakan-akan di sini terperangkap. Karena terperangkap, terjerat, kemudian kabur. Ini ya. plus minus jawaban Terpaksa masyarakat. pergi Ada yang gitu ya. mengatakan yang kabur itu tidak nasionalis, mengakibatkan terjadi brain drain. Nah, Karena yang NKRI pergi harga itu mati adalah mereka katanya. yang usianya antara 19 sampai 30 tahun. Masih muda dan rata-rata adalah orang-orang yang punya keberanian dan juga punya pilihan karena mereka sekolahnya benar. Nah, ini adalah pandangan yang negatif. Sedangkan yang positif mengatakan ini adalah hak setiap warga negara untuk mencari pekerjaan yang layak dan pindah kemanapun mereka suka. Ya. Lalu kemudian juga karena mereka melihat di sini sedang tidak menarik. Saya didatangi oleh seorang anak muda, pendiri startup. Mereka juga kecewa karena sekarang kalau mau jualan itu diminta kickback, waduh potongannya banyak. Dan mereka juga was-was, takut juga nanti kalau mereka ditangkap oleh KPK atau kejaksaan karena dianggap penyogok. Jadi memang terdapat banyak tekanan di sini. Saya tanya, katanya ada kekecewaan. Ini harus kita dalami, kecewaan seperti apa ya? Kita baca lagi berita, kita tanya dengan pelaku usaha. Orang kalau mau buka usaha sekarang juga takut dengan preman. Preman bisa segel pabrik kita, bisa segel usaha kita, dan didiamkan. Ini tentu sangat mengganggu pikiran publik yang mau investasi. Asing juga tidak selalu ingin investasi di sini, sehingga kemudian lapangan pekerjaan menjadi sangat terbatas. Betul. Ada apa ya? Saya kira ini PR bagi kita semua, pro dan kontra. Jadi dua-duanya harus kita lihat dengan jernih. Apalagi sekarang ada daya tarik di negara-negara tujuan. Kanada itu mempunyai jalur untuk visa ekspres begitu bagi orang yang mau kerja di sana, dan juga mereka menghindari percaloan dan lain sebagainya. Jadi lebih mudah untuk tenaga-tenaga terampil. Jepang itu juga membuka karena penduduknya declining, turun terus, dan mereka sangat khawatir. Jadi sekarang Jepang sedang membuka. Bahkan kita bisa membeli lahan-lahan pertanian, rumah-rumah bagus di sana yang sudah tidak ada penghuninya, dan tentu saja perlu kerja keras di negara itu. Lalu juga kemudian negara di sekitar kita, apakah itu Singapura, apakah itu negara-negara ASEAN yang bagus-bagus. Vietnam aja sekarang bagus dan pasti butuh tenaga kerja. Demikian pula negara-negara Eropa lainnya. Jadi kesempatan itu memang terbuka luas bagi mereka yang punya pendidikan dan keterampilan. Jumlah orang Indonesia Anak-anak sendiri yang cerdas merantau ya. masih sangat sedikit. Ya, ke Singapura aja paling setahun 1.000 orang yang jadi warga negara. Sementara itu kalau kita lihat orang India sekarang ini jumlahnya sekitar 3 jutaan orang. Lalu orang Tiongkok sekitar 2 jutaan. Filipina 1,8 juta. Mereka luar biasa sekali. Orang Vietnam juga lumayan banyak. Tapi waktu itu didrive oleh situasi politik tahun 80-90-an. Jadi mereka jadi pengungsi dari Vietnam. Aja dulu ramai diperbincangkan sekarang ya. Nah ini kebanyakan yang saya lihat anak-anak muda yang berprestasi, yang mereka itu yang kuliah, sekolah itu di luar negara, akhirnya mereka bekerja di negara itu dan mereka ada kesempatan mau apply warga negara ya di luar ya teman-teman. Kalau di Malaysia ini setahu Sari susah ya untuk apply warga negara Malaysia. Setahu Sari yang di sini yang diterima PR kebanyakan itu kalau kita berkawin dengan warga negara Malaysia. Oke, tidak halnya dengan negara lain ya. Contohnya tadi katanya Singapura ya, banyak juga menerima anak-anak muda daripada Indonesia yang berprestasi menjadi warga negara Singapura.
Nah, itu Sari ada lihatlah beberapa videonya, mereka meninggalkan warga negara Indonesia beralih ke warga negara Singapura karena mereka merasakan hal-hal yang positif daripada Singapura yang boleh mengembangkan diri mereka dan juga karir dalam kehidupan mereka. Daripada mereka itu susah-susah di Indonesia, tak ada pula apresiasi daripada pemerintah ya. Nah, gajinya sedikit dan banyak aturan dan juga hukumnya pun macam tidak stabil katanya. Nah, ini sangat dikhawatirkan ya, karena anak-anak muda yang berprestasi ya, yang seharusnya kita jaga ya, Indonesia jaga supaya boleh nanti memajukan negara, tapi malah sebaliknya mereka memilih menjadi warga negara luar ya. Nah, sampai membuat hashtag kabur aja dulu. Menurut kalian apakah mereka ini salah? Dikarenakan nanti ada yang mengatakan kan tidak nasionalis, kan tidak cinta NKRI, tapi di sisi lain mereka juga mau mencari kehidupan mereka yang lebih baik lagi kan. Sari rasa tak salah juga lah kan, untuk kehidupan yang lebih baik apa salahnya kan, daripada di situ-situ saja kita pun menjadi ya tidak berkembang kan. Jadi ya, itu pilihannya masing-masing. Oke, kalau untuk kita bicarakan pasal Malaysia ya, kalau untuk menjadi warga negara tidak sesenang itu ya, tidak sesenang di luar negara lainnya. Tapi mereka-mereka yang mau bekerja di Malaysia ini ataupun mau kuliah di sini, karena mereka ada melihat kebaikan di negara Malaysia ini, jadi ada banyak alasan mereka memilih tinggal di Malaysia ini. Itu hari Sari ada melihat ya satu pengalaman pemuda Indonesia dulu university di Indonesia, macam apa ya, sastra Inggris katanya. Tapi ketika dia di sana melamar pekerjaan ya, ramai juga yang perusahaan itu tidak terima dia. Nah, dan banyak persyaratan, gaji pun ya kurang dihargai. Ketika dia apply kerja, dia ini ekspatriat ya teman-teman, yang kerja dekat office gitu perusahaan, dia mendapatkan pekerjaan yang layak di Malaysia ini. Nah, itu dia katanya perusahaan internasional lah gitu ya, dan dia juga merasakan kehidupan, kenyamanan ketika berada di Malaysia. Teman, kita dengarkan dulu ya beberapa pengalaman daripada pemuda-pemudi Indonesia ini ya. Ini kita cakapkan pasal yang tinggal di Malaysia, karena Sari pun berada di Malaysia saat ini. Oke, abang ini adalah salah satu rakyat Indonesia yang ada di Malaysia ini ya. Oke, kita bacakan ya. Ditulis di sini, kabur aja dulu ke luar negeri. Nah, katanya ternyata yang sedang menjalani kehidupan kabur aja dulu ke luar negeri itu adalah aku. Berawal sering liburan ke Malaysia setiap tahun. Di 2016 sempat ditolak perusahaan besar di plus 62 ya. Akhirnya 2018 aku coba adu skill di Malaysia. Akhirnya diterima bekerja di salah satu perusahaan internasional ya, terbaik di dunia yang berlokasi di Kuala Lumpur dan masih berlangsung 6 tahun lebih hingga sekarang. Ini dia alasanku kenapa aku bisa betah tinggal di Malaysia sampai 6 tahun. Yuhu, sekarang aku udah 6 tahun tinggal di Malaysia, dan sekarang aku mau ceritain ke kalian kenapa sih aku kok bisa betah di Malaysia. Oh ya, sebelumnya aku kasih tahu dulu, aku di Malaysia ini kerja as a factory worker atau pekerja kilang. Hal pertama yang membuat aku betah di Malaysia itu sih makanannya ya, karena di Malaysia ini makanannya tuh hampir sama kayak di Indonesia, malah banyak banget resto Indonesia di Malaysia. Yang kedua yang bikin betah itu lingkungannya. Alhamdulillah di Malaysia ini aku dapat lingkup pertemanan yang sangat baik. Menurutku ini yang paling berpengaruh kalau kita tinggal di perantauan ya, karena baik buruknya kita itu tergantung dengan lingkungan kita guys. Yang ketiga itu public transportnya banyak, jadi kita kalau mau kemana pun lebih mudah dan harganya juga relatif lebih murah. Terus di Malaysia itu banyak banget tempat menarik yang bisa kita kunjungin, jadi kita nggak bosen kalau tinggal di sini guys. Kita bisa explore banyak hal, mulai dari makanan, tempat rekreasi, ataupun tempat hiburan. Pokoknya banyak deh, kalian
nggak akan bosen kalau tinggal di Malaysia. Oh ya, sebelumnya ini opini aku sebagai worker yang tinggal di Kuala Lumpur ya guys khususnya. Terus lagi, orang Malaysia itu semuanya baik-baik asalkan kita sebagai warga asing bisa menaati segala aturan yang ada di negara ini. Pokoknya sih kuncinya saling menghargai aja guys. Kita menghargai orang sini, mereka juga bakalan menghargai kita. Terus apalagi ya yang bikin betah tinggal di Malaysia, kayaknya banyak banget deh, tapi aku nggak bisa sebutin semuanya. Kalau kalian, apa yang bikin kalian betah di Malaysia? Oh ya, pasti ada yang bilang gaji ya. Menurut aku gaji ini hampir sama sih kayak di Indonesia. Cuma plusnya kerja di Malaysia ini nggak terlalu banyak aturan kayak di Indonesia. Contohnya mata aku tuh minus. Kalau di Indonesia nggak bakalan bisa keterima guys kerja di pabrik. Tapi di Malaysia ini masih bisa menerima pekerja dengan mata yang minus. Terus tingginya nggak harus 150 lebih. Dan lagi kerja di sini itu banyak banget fasilitas yang aku dapatkan. Kapan-kapan aku jelasin ya fasilitas apa aja yang aku dapatkan selama bekerja di Malaysia. Oh ya, by the way, ini tuh videonya random semua, jadi nggak nyambung banget sama apa yang aku ceritakan di video ini. So, terima kasih sudah menonton. Malaysia. Kenikmatan apa lagi yang kuberikan kepadaku? Jadi geng, ketika aku masih statusnya pelajar di Malaysia atau mahasiswa di Malaysia, aku tuh kalau naik public transportation kayak LRT, monorail, MRT, bus, aku tuh dapat diskon 50% geng dari tambangnya. Itu tuh walaupun aku warga asing, aku ternyata dapat diskon 50% gara-gara aku mahasiswa. Jadi kalau kalian pelajar di Malaysia dan kuliahan kalian tuh ada di Kuala Lumpur, kalian wajib banget bikin kartu concession card Tas Enggo. Jadi tuh kayak gini geng, dia tuh kalau kalian pakai kartu ini nih bakal dapat diskon 50%. Jadi tolonglah, kenikmatan yang udah pemerintah Malaysia berikan tuh jangan dilewatin aja gitu. Jadi nikmatin aja, oke? Hello, hai Tia. Tia dah duduk dekat Malaysia berapa lama? Ya, ada di Malaysia ya 2015, kan 8 tahun. Yang Tia suka tentang food, karena di Malaysia ini ternyata banyak lagi ragam-ragam makanan dan Tia sangat suka makanan Terengganu. Tia makan budu, karena budu itu sebenarnya rusip di Palembang, durian Musangking, dan harganya berpatutan. Kalau di Indonesia mahal banget. Sombong amat. Kamu jangan harap KFC-nya sini enak. Waduh, gaut tu boleh menjatuhkan negara ini. So Tia, macam mana you membiasakan diri? Pergilah dekat mana-mana pun you senang nak membiasakan diri kan? Jangan ikut kepala sendiri, jangan bertegak lah. Yuk datang ke Malaysia, karena kita dua negara serumpun. Banyak yang nanya kenapa memilih tinggal dan bekerja di Malaysia. Halo, gue Fajrin, orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Udah banyak DM yang masuk dan teman-teman gue juga bilang, kenapa sih lo memilih tinggal dan bekerja di Malaysia? Padahal kalau di Indonesia kan sama aja. Nah, kali ini gue bakal share beberapa alasan kenapa gue memilih Malaysia untuk tinggal dan bekerja. Yang pertama, biaya hidup di Malaysia itu terjangkau banget, sama kayak di Indonesia. Makanan enak dan murah, mulai dari street food sampai restoran fancy. Semua bisa dinikmati tanpa bikin kantong bolong. Seru kan? Ya, kalau misalnya mau dihitung-hitung sih sama aja kayak di Indonesia sih. Yang kedua, lingkungan kerja di Malaysia itu seru. Di sini banyak perusahaan internasional dan orang-orangnya tuh ramah banget. Mereka sangat menghargai keragaman. Jadi kita bisa kerja dalam tim yang multikultural dan saling belajar satu sama lain. Yang ketiga, tinggal di Malaysia itu punya akses gampang ke tempat wisata keren loh. Cuma beberapa jam perjalanan, kamu bisa langsung menikmati transportasi ya, di gunung atau explore pulau-pulau eksotis. Dan juga tiket pesawat dari Malaysia itu lebih murah kemana-mana. Ada yang pernah coba nggak? Tulis di komen ya. Jadi nggak cuma kerja, liburan juga asik. Yang keempat, kehidupan multikultural di Malaysia itu luar biasa loh. Di sini kalian bisa merayakan berbagai festival dari berbagai budaya. Misalnya, kita bisa ikut merayakan Hari Raya, Tahun Baru Cina, atau best sekali tuh. Berbagai latar belakang. Ini bikin hidup lebih seru sih. Dan terakhir, makanan Malaysia itu nggak ada tandingannya loh, sama aja kayak di Indonesia. Siapa sih yang nggak nolak nasi lemak, laksa, nasi kandar, dan lain-lainnya? Itu tuh salah satu menu wajib kalau misalnya kalian datang ke Malaysia. Pokoknya setiap sudut kota ada makanan enak yang bikin ketagihan loh. Nah, itu dia alasan gue kenapa pengen tinggal dan bekerja di Malaysia. Biaya hidup terjangkau, lingkungan kerja positif, akses ke wisata keren, budaya yang kaya, dan pastinya makanan enak juga. Kalau kalian juga pengen pengalaman seru, Malaysia bisa jadi pilihan kalian loh. Siapa yang setuju? Tulis di komen ya. See you, bye-bye.
Salah satu hal yang paling aku syukuri selama tinggal di Malaysia adalah tiket pesawat dari local airlines di sini murah-murah. Thanks to AirAsia dan Batik Air Malaysia dan Malaysia Airlines yang selalu kasih promo tiket pesawat untuk local journey ataupun international destinations, jadi bisa murah. Aku jalan-jalan ke Bali untuk return tiket cuman spend 400 ringgit aja. Ini jauh lebih murah, bahkan dari Jakarta sendiri untuk ke Bali itu bisa 300 ringgit satu kali jalan. Semenjak tinggal di Malaysia, jadi bisa unlock buat pergi ke destinasi-destinasi yang sebelumnya belum pernah aku kunjungin karena adanya tiket murah dan teman-teman sefrekuensi yang bisa diajak jalan-jalan. Apalagi kalau ada free seat AirAsia, itu kayak cuman bayar airport tax-nya aja, jadi jalan-jalan bisa lebih hemat. Aku coba ngecek flight dari Kuala Lumpur ke Langkawi hanya 70 ringgit aja di bulan November. Kira-kira best nggak ya Besti buat ke Langkawi? Komen di bawah ya. Atau kalau ada tempat lain yang lebih better, boleh rekomendasiin aku ya Besti. Banyak orang-orang yang mencela Malaysia, banyak orang-orang yang memburukan negara-negara Malaysia. Saya sebagai TKI yang dimana banyak manfaat yang saya dapatkan, saya tidak harus malu katakan untuk saya berterima kasih dan saya bangga dengan di Malaysia, ya. Karena kita bicara tentang personality sendiri masing-masing, ya. Kita nggak bicara tentang per kelompok, per orang. Kita nggak bicara dengan kita, kami. Saya hanya bicara dengan diri kita, saya, bahwa saya banyak berterima kasih dan bangga atas apa yang aku capai di Malaysia ini. Apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan di sini adalah menjadi resiko saya, apakah menjadi tanggung jawab saya, ya. Dan alhamdulillah pekerjaan, rezeki yang saya dapatkan, ekonomi lebih baik. Itu yang saya rasakan lah. Menurut kalian seperti apa ini ya? Tadi itu hashtag kabur aja dulu. Nah, banyak juga ya. Ini yang terutamanya yang meresahkan ya kepada anak-anak muda yang berprestasi itu ya. Sari lihat ramai juga ya mereka berkuliah di luar negara dan akhirnya mereka menjadi warga negara tersebut ya. Contohnya Rama yang berpindah warga negara itu ke Singapura, ke Jerman ya, ke UK dan lain-lainnya. Nah, menjadi warga negara sana kan. Nah, jadi itu menjadi keresahan kan. Jadi yang tertinggal hanya orang biasa-biasa saja kan, dan juga para pejabat-pejabat seperti yang dikatakannya tadi tuh ya. Pejabat-pejabat yang kaya semakin kaya gitu ya, memperkaya diri sendiri seperti itu. Nah, itu menurut Sari ya teman-teman. Oke, kalau kalian ada tanggapan lain, boleh bagikan komentarnya di ruang komen di bawah. Oke, so segini aja video kali ini. Kalau kalian yang menonton video ini, hashtag kabur aja dulu tak? Oke, so terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. See you on my next video. Bye. Kabur aja dulu, Miss Sari.